Namaku Laras. Sejak awal pernikahan hingga aku memiliki 2 anak yang berumur 1 tahun dan 5 tahun. Rumah tanggaku selalu diwarnai perdebatan soal keuangan. Suamiku, Mas Dimas, bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Ia selalu menganggapku boros dan tidak becus mengatur keuangan rumah tangga. Padahal aku sudah berusaha sehemat mungkin. Aku sering membandingkan harga barang di pasar, mencari promo dan diskon, baik di online shop maupun di supermarket. Bahkan aku mengesampingkan kebutuhan pribadi, seperti membeli skincare dan baju baru. Kamu itu boros banget sih, Laras. Beli ini itu nggak penting. Kamu pikir gajiku berapa? Bisa nggak kamu atur keuangan rumah tangga kita dengan benar? Keluh Mas Dimas suatu malam, setelah melihat catatan pengeluaran bulanan yang kusodorkan padanya. Catatan pengeluaran rumah tangga, seperti pembelian bahan makanan, berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sabun, odol, shampoo, dan lain sebagainya, serta aneka tagihan dan cicilan rumah. Belum lagi biaya anak sekolah anakku yang sudah TK. Semua itu membuat Mas Dimas merasa pusing. Laras, kamu tahu gak, aku ini loh sering kasbon di kantor, bahkan aku juga suka pinjam uang sama teman kantorku, supaya kebutuhan kita tetap terpenuhi. Tapi kalau begini terus, yang ada besar pasak daripada tiang. Yang ada kita tidak akan pernah bisa menabung. Bahkan aku sudah lama tidak memberi uang pada ibuku. Kamu ngerti gak sih? Laras, tolong atur pengeluaran kita lebih hemat lagi. Gimana? Bisa kan? Pintanya dengan tegas. Aku menghela nafas panjang. Aku sudah lelah mendengar keluhan yang sama setiap bulan. Aku udah berusaha hemat, Mas. Tapi harga barang sekarang mahal semua. Lagian, aku juga beli barang yang penting-penting aja kok. Jawabku membela diri. Penting menurut kamu, belum tentu penting menurut kita. Coba deh, kamu lihat lagi pengeluaran kita. Pasti banyak yang nggak perlu. Balas Dimas dengan nada tinggi. Mas, asal kamu tahu ya, aku juga usaha buat cari tambahan penghasilan. Aku udah nyoba jualan basreng tapi nggak ada yang mau beli. Katanya basreng aku melempem dan kurang garing. Aku juga udah coba jualan seblak tapi juga sedikit yang beli. Katanya yang kurang bumbu lah, kurang isian lah, macem-macem pokoknya. Sekalinya ada yang beli, malah hutang. Aku pun udah coba berbagai cara buat nambah penghasilan, buat ngeringanin beban kamu. Bahkan nih, ya, aku juga udah coba jadi konten kreator, tapi apa? Gak ada yang nonton konten aku, Mas, sepi. Paling yang nonton aku sama anak-anak. Dan aku juga coba daftar jadi afiliator di marketplace. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Susah sekali mendapat komisi, kataku lagi dengan berapi-api. Mendengar perkataanku yang terus-menerus, seperti petasan yang meledak-ledak, kening Mas Dimas berkedut-kedut. Pusing, udah cukup, aku nggak mau berdebat lagi, tegas Mas Dimas. Laras, urus aja keluarga kita, cukup urus aku dan anak-anak dengan benar. Aku nggak mau ada drama-drama, jeti inilah jeti itulah. Tambah pusing nantinya aku. Suara Mas Dimas mulai meninggi. Aku cuma minta untuk gak boros lagi. Udah itu aja, gak perlu bahas yang lain-lain, katanya lagi dengan nada kesal. Aku terhenyak mendengar itu. Aku merasa kecewa. Aku merasa tidak dihargai. Penjelasanku yang panjang lebar sepertinya sia-sia belaka. Mas Dimas masih juga belum mengerti aku, istrinya, padahal aku hanya ingin dimengerti. Tapi ternyata aku salah. Selama ini aku sudah berusaha keras mengelola keuangan keluarga. Tapi Mas Dimas selalu saja menuduhku boros. Kalau gitu, kenapa nggak Mas aja yang atur keuangan? Biar Mas tahu gimana susahnya ngatur keuangan rumah tangga kita. Tantangku dengan nada kesal. Mas akan ngerasain gimana rasanya gas habis, beras habis, minyak habis, sabun dan odol habis di saat yang bersamaan. Dan pas mau beli anak kamu merengek minta uang jajan, kataku sambil menahan kekesalan. Suamiku terdiam sejenak. Ia merasa tertantang dengan ucapanku. Oke, bolah aja. Mulai bulan depan, biar aku yang pegang semua urusan keuangan, jawab Mas Dimas dengan nada yakin. Aku tersenyum sinis. Oke, Mas, aku tunggu ya. Dan benar saja, mulai bulan berikutnya,
Mas Dimas mengambil alih semua urusan keuangan. Aku menyerahkan buku catatan pengeluaran rumah tangga, aneka kebutuhan pokok yang biasa dibeli, struk tagihan listrik, air, wifi, dan sebagainya. Awalnya, aku merasa lega. Akhirnya, aku bisa lepas dari beban mengatur keuangan. Tapi, lama-kelamaan, aku mulai merasa khawatir. Mas Dimas membuat anggaran yang sangat ketat. Ia memangkas semua pengeluaran yang dianggap tidak perlu. Makan di luar dilarang, uang jajan anak-anak dikurangi. Bahkan aku dilarang membeli seblak ataupun cilok. Dan sekedar beli pensil alis atau lipstik tidak perlu, kata Mas Dimas. Menurutnya, aku sudah cantik natural, tidak perlu dandan lagi. Mas Dimas pun membatasi penggunaan air dan listrik. Tujuannya tentu agar dapat berhemat. Hari demi hari pun berlalu. Aku merasa tak nyaman dan seperti di bawah tekanan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Rasanya sangat menyebalkan. Anak-anak pun sering merengek karena uang jajan mereka dikurangi. Mereka tak lagi bisa membeli mainan baru yang mereka inginkan. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Mungkin dengan begini, kita dapat berhemat dan bisa menabung untuk masa depan. Seperti biasa di hari Minggu pagi, Mas Dimas bersiap pergi ke pasar. Putri kecilku, Sekar, merengek ingin ikut ke pasar, tapi dilarang oleh ayahnya. Mas Dimas, alasannya kalau ikut ke pasar nanti Sekar minta jajan di sana. Mas Dimas mulai menstarter motornya. Mendengar suara motor, putra kecilku yang berumur 1 tahun berjalan tertatih. Tatih mendekati ayahnya sambil menangis. Ia ingin ikut ayahnya. Tapi apa daa, dia pun tak boleh ikut. Aku ajak anak-anakku masuk ke dalam, mencoba mengalihkan perhatian dan menghibur mereka berdua. Mas Dimas pun pergi. Sepulang dari pasar, Mas Dimas membawa masuk barang belanjaan yang ia beli di pasar. Mas Dimas membeli aneka kebutuhan rumah tangga seperti sembako, sayur, buah, tahu, tempe, serta beberapa keperluan dapur lain. Kemudian ada juga sabun mandi, sabun cuci, dan lain sebagainya. Mas Dimas memperhatikan lagi dengan seksama barang belanjaannya. Dilihatnya berkali-kali, dia juga bolak-balik menghitung harga barang. Memastikan kalau hitungannya sudah benar, sambil sesekali membuka dompet dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mas Dimas terlihat seperti orang linglung. Ada apa, Mas? Aku pura-pura bertanya. Enggak. Ini, Mas tadi belanja ternyata habis banyak. Mas pikir gak sampai segitu habisnya. Ternyata banyak juga uang yang Mas keluarkan untuk membeli barang-barang ini. Keluhnya pelan. Oh, begitu rupanya. Wajar, Mas. Apa-apa sekarang mahal. Sudahlah, aku mau membereskan belanjaan ini, sahutku sambil menahan geli melihat kebingungan Mas Dimas. Nah, kan belum tahu dia. Dalam hati aku antara kasihan dan lucu dengan suamiku. Ah, baru segitu saja sudah mengeluh? Kataku lagi dalam hati. Oh, iya, Mas, aku lupa kalau gas kita sudah habis. Bisa tolong belikan di warung Big Mila? Sekalian beli garam ya? Garam tinggal sedikit. Tadi Mas gak beli di pasar. Terus sama lada bubuk, bumbu racik juga ya? Terus, belum selesai aku bicara, Mas Dimas mengeluarkan dompetnya dan berkata, ini aku kasih uangnya saja, kamu beli sendiri di warung. Oke, siap Mas. Kalau begitu tolong jaga Sekar dan Farhan dulu ya. Sepulang dari warung Big Mila, aku melihat Pak Warsito sudah di depan pintu rumah. Beliau salah satu pengurus RT, tepatnya bendahara RT. Pak Warsito biasa menagih yuran RT dan yuran sampah. Aku mempersilahkan masuk, kemudian memanggil suamiku agar menemui beliau. Mas, ada Pak Warsito, sepertinya beliau ingin meminta yuran RT dan yuran sampah. Bisikku pada Mas Dimas. Mas Dimas mengangguk pelan dan menemui Pak Warsito. Ternyata benar dugaanku, Pak Warsito memang meminta yuran RT dan sampah. Setelah Pak Warsito pergi, kulihat Mas Dimas duduk termenung di ruang tamu. Rasanya berat sekali mengatur keuangan keluarga, pikirnya. Banyak biaya yang harus dikeluarkan. Segala kebutuhan pokok, biaya listrik dan air, biaya wifi, segala macam iuran dan lain-lainnya. Sangat menguras isi dompet. Bagaimana bisa keluarganya bertahan sampai gajian bulan berikutnya? Padahal dia sudah bersikap sehemat mungkin.
Hari-hari berikutnya terasa sangat melelahkan dan penuh tekanan buat Mas Dimas. Sudah sibuk bekerja dan menyelesaikan deadline kantor, plus mengatur keuangan rumah tangga kami. Aku merasa kasihan juga melihatnya. Setiap hari aku berdoa kepada Allah selepas sholat. Semoga Mas Dimas diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam pekerjaannya dan keluarga. Kami diberi rezeki yang berkah dan berlimpah, tidak kekurangan dan dapat berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, serta tidak memiliki hutang dan cicilan. Amin. Suatu hari, Dimas pulang kerja dengan wajah lesu. Ia menghampiriku yang sedang memasak di dapur. "Laras, maafin aku ya," ucap Dimas dengan nada menyesal. Aku menoleh, menatap Mas Dimas dengan tatapan heran. "Maaf untuk apa, Mas? Aku baru tahu ternyata ngatur keuangan itu susah banget. Aku nggak nyangka harga barang sekarang mahal-mahal. Aku juga nggak tega lihat anak-anak Jati susah gara-gara aku terlalu hemat." Jelas Mas Dimas dengan nada sedih. "Aku juga kasihan sama kamu. Kamu Jati kurusan gara-gara aku terlalu hemat. Wajahmu juga Jati lebih kusam. Mungkin karena kamu gak pakai skincare," katanya lirih sambil mengusap lembut pipiku. "Bahkan sekedar jajan cilok eja aku gak mau beliin. Maafin aku ya Laras." Mas Dimas menatapku dengan penuh penyesalan. "Makanya Mas, jangan suka nuduh aku boros lagi. Kamu ngerasain kan sekarang gimana susahnya atur keuangan rumah tangga kita." Mas Dimas memelukku erat-erat. "Iya, Laras, aku nggak akan pernah menuduhmu boros lagi. Aku janji akan selalu menghargai semua yang kamu lakukan untuk keluarga kita," ucapnya dengan sungguh-sungguh. Aku membalas pelukannya. Aku merasa lega dan bahagia. "Sudah gak apa-apa Mas. Makasih udah ngertiin aku. Aku juga minta maaf karena udah buat kamu susah selama ini. Maafin aku karena belum pandai atur keuangan. Kamu Jati gak bisa nabung. Dan aku juga belum bisa bantuin buat nambah penghasilan. Gak kok. Selama ini kamu udah baik dalam mengurus aku dan anak-anak. Aku aja yang gak melihat itu dan gak menghargai kamu. Tapi sekarang aku gak akan gitu lagi. Aku akan menghargai semua yang telah kamu lakukan," ucapnya sambil menatapku dalam-dalam. Aku balas menatapnya dengan penuh kasih sayang lalu berkata, "Makasih ya Mas. Mas juga udah bekerja keras selama ini." Aku memeluknya kembali dengan lebih erat. Sejak saat itu, aku dan Mas Dimas belajar untuk saling menghargai dan bekerja sama dalam mengatur keuangan rumah tangga. Kami membuat anggaran bersama, mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan keuangan keluarga. Rumah tangga kami pun menjadi lebih harmonis dan bahagia. Aku tidak lagi merasa tertekan dan tidak dihargai. Dimas pun tidak lagi menuduhku boros. Kami saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Kami menyadari bahwa cinta dan komunikasi adalah kunci utama dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Dan jangan lupa untuk beribadah dan berdoa kepada Allah supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. See you next video.